Nah, pas waktu sholat asar, di sekolah kan sholat asar. Nah, di masjid itu sudah sholat asar. Nah, saya kan berinisiatif untuk sholat sunnah ini. Nah, saya sholat sunnah. Setelah saya sholat sunnah, kok orang-orang pada ngeliatin. Halo Sobat KPI, welcome to podcast Kepo Sana, Kepo Sini. Bersama saya Rani Syatira yang akan menemani Anda pada segmen podcast inspiratif kali ini. Dan tentunya kita kedatangan bintang tamu yang sangat menginspirasi para pemuda-pemudi di Indonesia dengan kisah perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan dan lika-liku. Dia adalah sosok pemuda yang memiliki keteguhan dalam hatinya dengan mengambil keputusan yang bisa dibilang sangat berat. Pemuda ini berasal dari Kabupaten Wajo, di salah satu daerah di wilayah Sulawesi Selatan. Sebelumnya dia memeluk agama Hindu, mengikuti keluarganya. Tapi dengan kekepoannya terhadap agama Islam, pada saat ia masih duduk di bangku SD, ia mulai merasa tertarik dengan agama Islam dan perlahan-lahan mulai mempelajarinya. Tanpa berlama-lama lagi, Sobat podcast yang kepo mau dengerin kisah perjalanan hidup pemuda ini yang penuh inspiratif? Mari kita sambut, inilah dia bintang tamu kita, Muhammad Endar Hidayat. Halo Kak Endar, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, apa sih kesibukan kakak akhir-akhir ini? Tentunya kesibukan saya itu sebagai mahasiswa di UIN Alauddin Makassar ya. Di UIN Alauddin Makassar itu kakak mengambil jurusan apa kalau boleh tahu? Tentunya jurusan saya itu komunikasi dan penyiaran Islam. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oh iya ya. Jadi benar ya Kak, agama kakak itu sebelumnya agama Hindu? Tentu. Agama saya sebelum itu memang iya betul Hindu, tapi di agama saya itu bukan sebenarnya Hindu, tapi kalau di KTP itu namanya Hindu, tapi sebenarnya namanya itu adalah Hindu Tolotan itu. Oh, jadi semua keluarga besar kakak ini memeluk agama Hindu? Iya, agamanya mereka itu ya Tolotan semua, kecuali saya ya. Langsung aja ya Kak. Kalau awal mulanya kakak itu penasaran dengan agama Islam itu gimana tuh? Bisa diceritain sedikit gak? Iya. Mulai dari kelas 5 SD sih. Waktu itu kelas 5 SD ya, satu kelas itu ada dua agama ya, tentunya agamaku dulu itu kan agama Tolotan sama tentunya agama Islam juga. Nah, kami itu kan juga jadwalnya sama juga kalau belajar agama itu ya, dan waktu itu pas mau belajar ya guru agamaku nggak ada gitu, jadi kalau agama Islam itu yang Islamnya itu pergi ke perpus. Nah, mereka belajar di situ, tapi aku juga gabut, nggak ada. Jadi ikut ya? Iya, ikut belajar kepo. Mereka belajar apa sih selain apa-apa gitu, belajar yang kayak membaca yang itu huruf-huruf yang saya tidak tahu. Jadi saya pergi ngintip. Oh, mereka belajar apa? Nah, terus itu saya ngintip, guru agama yang Islam itu lihat itu, dia manggil, "Hei kamu, ngapain di situ?" Ya, aku bilang nggak ada apa-apain sih Bu ya. Dibilang kesini dulu kamu baca coba, karena dari tadi mereka yang saya ajari ini nggak tahu apa-apa. Nah, saya coba nih baca yang ada buku, kalau nggak salah namanya juz amma ya gitu, maaf ya lupa ya, juz amma. Saya baca di situ, kalau nggak salah tuh huruf ayatnya Al-Fatihah. Saya baca Latinnya tentunya. Saya baca Latinnya, guru agama itu bilang pengucapan kamu bagus. Nah, dari situ tentunya saya agak-agak terkesan ya, sombongnya ada rasa sombong dalam diri saya gitu. Ya, begitu. Dari mulai kelas 5 SD sih. Kalau boleh tahu, pertama kali kenal huruf-huruf hijaiyah itu dari siapa? Dari buku tentunya. Saya tentunya sudah itu kelas 5 SD, saya lihat ada huruf-huruf hijaiyah ya. Saya lihat, tentunya saya juga waktu kelas 5 SD itu kan saya kepo anaknya gitu. Jadi saya baca, cari buku-buku yang ada huruf-huruf begitunya gitu. Oh gitu. Jadi setelah kakak ini tahu agama Islam, apakah kakak merasa ada keresahan ingin memeluk agama Islam? Tentunya ada, tentunya sampai sekarang saya sudah jadi mualaf ya gitu. Nah, pas kelas 3 SMP akhir sudah mau bisa tamat ya gitu. Pas di kelas 3 SMP saya sebenarnya udah
mau banget masuk, tapi nggak tahu gimana caranya gimana. Nah tentunya saya belajar dulu oh dan ternyata kita bisa masuk ternyata. Nah saya tanya guru agama, bukan guru agama sih, guru matematika saya. Dan tentunya aku lihat itu guru matematika saya itu kayak dia agamis sekali. Jadi tentunya saya, dan kebetulan saya akrab dengan beliau. Nah, saya tanya dia, gimana sih Ibu, saya ini sebenarnya udah lama belajar tentang agama Islam tentunya. Nah saya tanya, Ibu gimana sih caranya masuk agama Islam gitu. Oh jadi kapan kakak ini fix untuk memutuskan memeluk agama Islam? Oh kelas 1 SMK. Nah pas waktu kelas 3 SMP itu sebenarnya udah mau, tapi ditunda karena guru matematika saya itu sebenarnya seminggu yang mau disedatkan. Nah dia takut sama keluarga besar saya. Nah dia bilang, mohon maaf Nanda, sebenarnya ibu ingin mau mengantar kamu ke tempat itu untuk bersyahadat, tapi mungkin ibu tidak bisa karena dia takut dengan orang tua saya. Jadi saya bilang kalau tidak bisa nanti kelas mungkin di kelas maksudnya di SMK gitu saya masuk. Nah waktu saya itu masuk di SMK saya juga agak lupa tujuan saya kan juga mau masuk Islam. Nah waktu itu saya juga teringat karena apa itu, karena ada juga masalah ya, ada konflik yang saya dengar tentang orang Islam dengan orang non Kristen. Yang tahu kan itu yang pengeboman. Iya. Tahu karena saya ingat apa ya orang Islam dan non Muslim itu sering bertentangan ya, padahal orang Islam itu agama yang sangat indah gitu. Dan cinta perdamaian banget ya. Jadi setelah kakak ini memeluk agama Islam, apakah respon keluarga kakak ini bagaimana gitu keluarganya? Aduh pertanyaannya ya mungkin bisa juga saya sharing-sharing kepada teman-teman juga. Kalau masalah respon orang tua saya itu ya kebanyakan sih yang saya dengar juga sih, kalau ada orang yang non muslim masuk tentunya yang paling utama itu dari keluarga ya tentunya. Saya juga termasuk gitu. Orang tua saya itu marah besar ya tentunya. Waktu saya masuk itu seminggu sesudah disadarkan di kampung saya di Wajo itu, seminggu sesudah ada berita muncul di Google, laman Facebook, Google dulu, WA sama BB masih ada waktu itu. Waktu itu saya ditelepon sama orang tua, kamu kenapa ini, kamu sudah gila, kenapa ada berita kamu ini masuk Islam, kenapa bisa ini, kamu tuh gila, pulang sekarang gitu. Nah, setelah itu besoknya ternyata orang tua saya yang pergi ke saya. Dia pas waktu saya habis dari sholat kan saya tinggal di rumah guru saya di SMK dulu. Nah ibu saya pergi, satu keluarga pergi. Saya kaget sebenarnya karena kenapa? Saya masih pakai baju koko sama peci. Nah saya takut, aduh udah masuk siapa itu ya? Oh ternyata orang tua saya gitu. Saya deg-degan kalau nanti ada konflik besar lagi ini gitu. Marah tentunya. Kalau boleh tahu itu orang tuanya bisa tahu dari mana? Ya itu tadi saya sudah jelaskan ya, tentang dia tahu dari berita, Facebook, WA. Siapa yang memberitakan itu? Nah pas waktu saya syahadat itu di masjid banyak sekali orang ternyata. Banyak sekali orang yang foto, video, mungkin dari situ sih karena yang kasih masuk di Facebook gitu. Ya mungkin keputusan kakak ini banyak sekali mengundang konflik dari keluarga ya Pak. Iya betul sekali. Jadi setelah itu setelah memeluk agama Islam, tahun pertama itu kakak merasa apakah ada tantangan yang kakak rasakan? Betul sekali, banyak sekali yang saya rasakan, tantangan-tantangan terbesar yang saya hadapi pas pertama-tama masuk Islam gitu, banyak sekali. Contohnya waktu masuk Islam itu tantangan yang terbesar pertama itu sebenarnya dari keluarga, tapi mungkin memang ya itu udah wajar sih. Udah wajar ya tentunya kalau ada orang non muslim masuk Islam.
tantangan terbesar yang boleh pertama dari itu. Tapi menurut saya itu yang tantangan terbesar dari saya itu adalah belajar dan belajar lagi. Dan ternyata saya pikir itu Islam ya, kita masuk Islam ternyata luas sekali pembahasan Islamnya. Ternyata saya masuk Islam itu agak-agak bingung dulu. Ini kenapa banyak sekali ya, kayak ini pelajar ini itu, ada yang namanya akidah, ada yang namanya mazhab sini, hadis tentunya kita baca Al-Quran gitu, harus kita yang dengar-dengar ada satu kitab kita harus hafal, dan ternyata itu kayak tidak diwajibkan sih. Yang ingin mau menghafal ya tentu dia akan mendapatkan surga di situ. Oke, setelah kakak masuk Islam, apakah ada pengalaman yang menarik atau lucu gitu yang kakak alami? Tentunya banyak sekali sih kalau masalah pengalaman yang lucu sama menarik. Ada satu waktu saya itu pas seminggu sudah masuk Islam, ini lucu banget sih menurut saya. Karena kenapa? Pas sudah di masjid dekat sekolah waktu itu, saya kan guru saya itu yang saya tempati, dibilang kalau sudah sholat wajib itu usahakan kita sholat sunnah, sudah sholat wajib atau sebelum sholat wajib. Nah, dia juga tidak kasih tahu kalau ini ada sudah sholat wajib tidak boleh sholat sunnah. Nah, pas waktu sholat asar di sekolah kan sholat asar. Nah, di masjid itu sudah sholat asar. Nah, saya kan berinisiatif untuk sholat sunnah ini. Nah, saya sholat sunnah. Setelah saya sholat sunnah, kok orang-orang pada ngeliatin ini. Agak heran ya, kok orang-orang pada ngeliatin, dan saya juga nggak ada orang yang sholat juga. Kok gue sendiri nggak sholat sunnah ya. Jadi agak rich apa namanya, kayak risih dilihat. Iya. Sudah itu saya lanjutkan sholat sunnahnya sudah. Nah, teman aku apa namanya, sampai saya Rama, kan saya kan sekarang dipanggil Rama ya. Dibilang Rama, kamu nggak tahu kita tuh nggak boleh sholat sunnah kalau sudah asar gitu. Oh, saya pantas, gue bilang pantas orang ngeliatin saya, ternyata nggak boleh ya. Saya besoknya itu malamnya saya tanya guru saya, Pak, ini kok kita nggak boleh sholat asar nih kalau sholat sunnah nih kalau sudah asar gitu. Oh, ternyata ada kisah-kisahnya, kisah-kisah menarik juga kalau ada kita tidak boleh sholat sunnah. Ada yang bilang haram gitu. Oh iya, saya sudah tahu kalau sudah sholat asar itu tidak boleh sholat sunnah ya kak. Betul. Tapi saya masih bingung ini, alasannya tuh kenapa seperti itu? Oh, alasannya. Iya. Menurut yang saya baca sendiri waktu saya belajar sama ustaz saya, ada hadis dari Imam Ahmad. Dia berkata hadisnya itu yang artinya pada saat matahari terbenam ada 2 tanduk syaitan. Gitu. Jadi mungkin alasannya itu tidak diperbolehkan sholat sunnah. Tidak ada kayaknya pahala gitu. Oh gitu ya kak, Masya Allah. Oh iya kak Rama, apakah ada kesan dan pesan dari kakak untuk penonton podcast kita kali ini? Tentu ada dong. Apa tuh kak? Untuk teman-temanku yang ingin masuk Islam dan yang teman-teman seiman saya, saudara-saudaraku, jika kamu mempunyai masalah, iman kamu naik turun, ketika kamu mengalami masalah tersebut, tetaplah berdiri di atas kakimu sendiri. Jangan pernah lari dari masalah itu. Jangan kamu pernah terpuruk, karena masalah itu ada hikmah yang akan datang. Gitu. Oke. Luar biasa sekali ya pembahasan kita pada podcast kali ini. Terima kasih juga kepada bintang tamu kita yang sangat menginspirasi, yang sudah sharing-sharing tentang pengalaman hidupnya. Dan tak terasa sudah lama ya kita berbincang-bincang di sini. Dan saatnya saya Rani Syatira pamit undur diri. Jangan lupa kalian komen episode kali ini, dan hanya di podcast Kepo Sana Kepo Sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Mulai merasa tertarik dengan agama Islam dan perlahan-lahan mulai merasa ingin mempelajari. Ya. Berbuat yang boleh itu terhadap Boleh. Mereka itu agama pure.
dengan saya tahun 2019 ini. Tahu apa itu alasannya? Karena saya ini juga masih belum terlalu paham alasannya. Winang, bukan Winang, Uieng, Bukan, iya. iya, Winang, Uieng, Uieng, iya itu. Lupa like, komen, dan subscribe. Kapan lagi kita